Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Utomo dalam Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semuanya dalam kondisi sehat, Allah berikan kesehatan, dan juga Allah berikan kita kenikmatan iman Islam, sehingga kita bisa istiqomah dalam menyampaikan kebaikan. Baik, sahabat Wahyu semuanya, kita belakangan ini dihebohkan lagi ya dengan adanya penistaan Nabi. Kita ketahui bahwa jika kita tilik ke belakang gitu, penistaan ini tidak henti-hentinya gitu. Untuk itu, bincang bersama Wahyu kali ini kita akan mengambil tema lagi dan lagi, Nabi dinista kenapa bisa? Nah, sahabat Wahyu semuanya, kita pernah mendengar bahwa kasus Charlie Hebdo. Kemudian belum lama ini ada politisi di India yang menghina Nabi. Kemudian di Indonesia juga terjadi banyak penghinaan dan penistaan agama. Misalnya permintaan penghapusan 300 ayat. Ada yang menyatakan bahwa kidung lebih indah daripada azan. Ada yang menyampaikan bahwa azan disamakan dengan suara anjing. Dan hal ini terus berulang gitu. Nah, kemudian yang paling terbaru gitu, bahwa di sebuah unggahan di Instagram Story Holy Wings, bar yang diunggah pada Kamis 23 Juni 2022 kemarin mendadak menjadi viral. Dalam unggahan tersebut, pihak Holy Wings mengiklankan promo mereka dengan memberikan gratis 1 botol minuman bir untuk para customer mereka bernama Muhammad dan Maria. Promo tersebut juga menyatakan bahwa promo akan berlangsung setiap hari Kamis. Sontak promo minuman Holy Wings itu menjadi kontroversi. Pasalnya, minuman yang mereka jual merupakan minuman beralkohol yang dilarang agama. Selain menyinggung agama Islam, Holy Wings juga disebut juga menghina sosok Maria yang merujuk pada Bunda Maria, tokoh junjungan umat Kristen di seluruh dunia. Nah, menyusul kemarahan berbagai pihak, Holy Wings lantas menyampaikan permintaan maaf melalui surat klarifikasi mereka. Holy Wings meminta maaf seraya memberi sanksi berat terhadap pihak-pihak atau tim promosi yang bertanggung jawab atas promo kontroversi tersebut. Nah, untuk bincang kali ini saya akan dibersamai oleh Bung Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, semoga Anda juga Alhamdulillah. sehat. Amin, amin. Nah, Bung Rocky ini gimana Bung Rocky? Ternyata sesuai tema yang kita ambil pada hari ini, lagi dan lagi Nabi dinista kenapa bisa? Apa tanggapan Bung Rocky terkait kejadian ini Bung Rocky? Ya, yang pertama saya ingin menyapa dulu pada Baik, para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri ini. Semoga dilindungi oleh Allah dan dilimpahkan amin ya barokah Allah. atas Anda semua. Amin, Dan diberikan kesehatan sehingga bisa amin ya Allah. menikmati hidup dengan nyaman. Amin. Terkait dengan isu ataupun opini yang terbaru ini, saya pikir memang ini suatu hal yang menyedihkan kita ya. Ini sangat memprihatinkan, di mana di era modern ini masih ada karakter-karakter orang yang punya peradaban hina. Kerjanya cuma menghina-menghina saja. Nah, ini menurut saya ini suatu hal yang memprihatinkan ya. Termasuk juga kalau dibilang eh, respon dari kita juga tidak begitu memadai karena itu terus berulang kali, bukan hanya sekali ini saja. Jadi kalau dibilang sudah minta maaf, saya pikir itu juga suatu persoalan ya. Kalau orang minta Ya, maaf itu berarti ada pengakuan bersalah dan dia mengaku ya, melakukan kesalahan itu. Itu berarti dia sudah mengakui adanya kekeliruan dan kesalahan. Semestinya ditindaklanjuti secara hukum dengan proses yang transparan, jelas dan tegas, dan termasuk juga harus antisipatif. Nah, tentu kita menyayangkan itu. Dan saya pikir ini bukan hanya terjadi di negeri ini dengan kasus Halloween itu. Sebelumnya ada beberapa kasus lagi yang mendahuluinya, baik ada ya, menyinggung masalah azan, ada menyinggung masalah
bendera Rasul, ada yang menyinggung juga masalah khilafah sebagai ajaran Islam juga dinegatifkan, dihinakan, atau dinistakan. Juga sampai kepada Nabi yang mulia juga masih berani mereka nistakan. Saya pikir ini kejadian ini akan terus berulang kalau kita tidak melakukan antisipasi sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah umat yang beradab, harusnya tidak menjadi bangsa yang menjadi penista, yang suka menista. Jadi orang-orang ini harus ditindak tegas, harus ditindak secara tegas yang sudah melakukan penistaan-penistaan itu. Jadi jangan sampai kita punya ruang untuk memberikan mereka leluasa, baik dari sisi penindakan hukum diberikan keleluasaan, sehingga mereka bisa mengulangi perbuatannya lagi. Nah, ini menurut saya kejadian ini bukan kejadian biasa gitu. Jadi kalau cuma kejadian biasa itu cukup ditindak orangnya selesai. Tapi kalau kejadian ini berulang, berarti kejadian ini bisa dikategorikan disengaja atau sistematik. Jadi kalau kita melihat seperti itu, semestinya tindakan itu juga harus dengan kebijakan dan sistematis. Saya ingin memberikan contoh misalnya, jika di depan rumah kita suatu pagi ada kecelakaan, maka itu kejadian itu cukup dilakukan tindakan yang tabrakan kemudian diangkat, dibawa ke rumah sakit, motornya dipinggirkan atau kendaraan dievakuasi, selesai. Itu kejadian namanya. Tapi kalau kejadian itu berulang kali, pagi ada kecelakaan, sore ada kecelakaan, besoknya juga ada kecelakaan, besoknya lagi ada kecelakaan, dan seterusnya, berulang kali, berarti ini bukan kejadian biasa. Ini kejadian yang berulang dan sifatnya sistematis. Maka untuk menyelesaikannya, tidak cukup dengan tindakan, tapi harus dengan kebijakan dan sistematis juga. Oleh karenanya, tindakan kalau kecelakaan itu terjadinya pagi, sore, dan besoknya terulang lagi, tidak cukup cuma tindakan mengangkat orang yang kecelakaan kemudian dibawa ke rumah sakit, tidak cukup. Harus ada diselesaikan dengan kebijakan. Ini ada sistem yang salah di jalan, entah pengaturan lalu lintasnya yang salah, entah apa petugasnya yang salah, dan sebagainya. Oleh karena perlu ada kebijakan dan tindakan yang sistematis. Seperti halnya juga kalau terjadi penghinaan atau penistaan kepada Nabi dan ajaran Islam, itu kalau baru kejadian sekali, itu mungkin kejadian yang biasa atau tindakan yang bisa dilakukan penanganan dengan tindakan saja. Orang yang menghina ditindak, selesai. Gitu. Tetapi kalau dia berulang, bahkan berulang kali, nah ini berarti sudah harus dengan kebijakan. Berarti harus dengan kebijakan dan dilakukan pencegahan secara sistematis. Nah kalau tidak, berarti akan terulang lagi. Maka ini perlu ada kebijakan yang sifatnya sistematis, sehingga kita juga harus mendorong pihak-pihak yang punya kewenangan yang melakukan tindakan dan kebijakan yang bisa merubah secara sistematis juga untuk melakukan pencegahan terhadap penghinaan. Jadi tidak cukup yang menghina ditindak, tetapi harus ada pencegahan yang lebih lanjut secara kebijakan dan secara sistematis. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, Bung Rocky. Memang ini akan menjadi pro dan kontra, di mana misalnya kita ambil dari dua sisi. Ini saya ambil di sisi yang membela pelaku ini, misalkan dari berdasarkan keterangan Hotman Paris di Warta Kota, dalam wartaekonomi.co.id Selasa 28 Juni 2022. Beliau menyatakan bahwa mereka ini tidak bermaksud untuk melakukan penistaan agama, bahwa Hotman mengatakan bahwa promosi tersebut murni ditujukan kepada pelanggaran Holy Wings. Nah, apa tanggapan Bung Rocky dengan pembelaan ini? Ya, saya kira kalau dibilang murni tidak ingin melakukan pelanggaran, saya pikir sekelas lawyer yang terkenal gitu, apakah mungkin seketika mau melakukan publikasi atau marketing ataupun promosi ataupun apapun namanya itu tidak dipertimbangkan secara hukum? Kan itu pertanyaan kita juga. Kalau dibilang tidak sengaja atau tidak bermaksud, apakah memang melakukan itu tidak dipertimbangkan dulu? Apalagi kita melihat bahwa
itu kan sangat menyinggung perasaan umat beragama, terutama kaum muslimin di negeri ini. Negeri yang mayoritas muslim, dia sengaja memunculkan nama yang orang yang sangat dihormati, dimuliakan dan disucikan oleh kaum muslim. Itu tentu kalau orang sekelas lawyer pasti menghitung itu. Apakah ini ada pelanggaran hukum, apakah bisa menjurus kepada pidana atau tidak, kan pasti diperhitungkan. Jadi sangat aneh kalau mengatakan itu tidak sengaja dan tidak bermaksud itu. Nah itu saya pikir pasti ada unsur yang lebih dari itu. Mungkin kalau kita lihat tidak mungkin memarket itu tanpa disengaja. Nama kalau ingin mempromosi nama begitu banyak. Kenapa menggunakan nama yang sangat dimuliakan? Pasti ada pertimbangan itu. Pasti ada unsur sengaja memilih nama itu kan. Sama memilih nama Muhammad, juga nama Maria. Itu kan pasti dipilih atas dasar tertentu. Tidak mungkin tidak sengaja lah pakai nama itu. Nah gitu kira-kira ya. Jadi ini argumen untuk membela diri, namun justru tidak rasional menurut saya. Jadi perlu juga kita mendidik umat ini agar jujurlah menyatakannya. Kalau salah, menyatakan salah saja. Ya minta maaf, jalani resikonya dengan jantan dan gentleman, dan juga harus juga melakukan pembenahan. Saya pikir kalau umat Islam itu sangat pemaaf ya. Kalau dia dimintain maaf, dimaafkan. Cuma tadi tindakan itu kan berulang kali. Nah, saya pikir ini perlu juga disadari ya. Dengan memberikan ruang permaafan, itu juga memberikan persoalan baru, yaitu memberikan ruang untuk berpeluang melakukan lagi. Nah, ini mungkin harus harus dicegah ya, supaya harus dihindari. Jangan sampai generasi-generasi mendatang itu punya tabiat yang udah kerjakan dulu, melakukan dulu, nanti urusan belakangan. Itu tidak boleh begitu. Nah ini sudah begitu melukai perasaan umat Islam, bahkan kategorinya menodai agama. Gitu. Nah itu saya pikir di hukum kita begitu jelas. Jadi pentinglah ini untuk ditindaklanjuti dan diantisipasi. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, kemudian Bang Rocky, kalau jika kita lihat di satu sisi dan sebaliknya dari tadi kita lihat dari sisi pembela, namun kita dari sisi sebaliknya ini ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Mungkin ada yang berkilah bahwa mereka tidak menghina Nabi Muhammad dan orang yang beragama Islam. Mereka hanya ingin memberi kehormatan dan hadiah kepada orang yang bernama Muhammad. Dan pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu bahwa nama itu adalah nama yang sangat dihormati oleh umat Islam? Bukankah tindakan dan perbuatan tersebut mereka lakukan tidak merupakan sebuah unsur kesengajaan merusak nama agama Islam dan umat? Jadi memang beliau menyampaikan umat Islam. Tapi karena yang bersangkutan sudah minta maaf, ya sudah. Beda dengan tanggapan Ustadz Dasar Latif, bahwa beliau menyatakan jangan salahkan kami ketika nama Nabi kami, manusia yang kami cintai, yang kami mau mati untuk membela beliau, lalu kau gandengkan namanya dengan Homer. Ucapnya di laman populis.id dari cuitan akun Umar Chelsea, bahwa kau gandengkan nama manusia yang muliakan dengan nama Homer. Ustadz Dasar kemudian menyiratkan kalau umat Islam tidak membenci pihak Holy Wings dan mempersilahkan mereka untuk mencari nafkah. Namun jangan menghina Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan namanya di saat mencari nafkah itu, karena beliau adalah manusia yang mulia. Beliau menyatakan kami tidak benci kalian, silahkan kau cari nafkah di Indonesia ini. Allah ciptakan negeri ini, silahkan kau cari nafkah. Kau kuasai ekonomi negeri ini, silahkan. Tapi jangan kau hina Nabi kami, jangan kau rendahkan manusia yang mulia, lalu engkau hindari pembelaan ini. Tentu kita sangat mengapresiasi dari pernyataan tokoh umat tadi, baik dari MUI Buya Anwar Abbas maupun dari Ustadz Dasar Latif. Kita memberikan apresiasi sebagai umat Islam, bangga ada tokohnya yang berani melakukan pembelaan kepada Nabi di tengah situasi banyak tokoh-tokoh yang dia membisu, seolah-olah mereka tidak punya kepentingan untuk melakukan pembelaan kepada Nabi. Padahal kalau kita melihat suatu kemungkaran atau kemaksiatan
atau ada yang melakukan penghinaan terhadap Nabi, itu ada 3 level yang harus kita lakukan. Pertama, kalau punya kekuasaan dan punya kewenangan, maka harus melakukan pencegahan dan pembelaan, itu untuk mencegah kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, penghinaan terhadap mereka itu harus dilakukan dengan kewenangan yang kita miliki, kalau kita punya kekuasaan. Nah, kalau tidak, maka ketika kita tidak punya kemampuan dan kekuasaan, maka kita menggunakan lisan kita. Nah, ini termasuk kita yang melakukan apa acara ini, termasuk melakukan pembelaan dengan lisan. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan Nabi kita nanti ada hujah bahwa kita sudah melakukan pembelaan. Jadi setidaknya para tokoh itu melakukan pembelaan yang kedua ini kalau mereka tidak punya kekuasaan. Dan yang ketiga, boleh diam tetapi itu kategorinya selemah-lemah iman. Boleh diam dengan mengingkarinya dalam hati, tetapi itu selemah-lemah iman. Tentu kita tidak memilih yang selemah-lemah iman. Jadi pilihannya kita di antara 3 level itu, ketika melihat nabinya dihina, kemungkaran terjadi, kemaksiatan terjadi, maka kita harus melakukan pembelaan, pencegahan, agar tidak terjadi terulang lagi dengan 3 level itu. Yang pertama, kalau kita selemah-lemahnya iman, tentu kita diam mengingkarinya dalam hati, tetapi kita bisa dengan lisan kita, yaitu dengan ucapan kita. Ini pembelaan yang kita lakukan dengan lisan. Nah, yang ketiga tentu kalau kita punya kekuasaan, harus melakukan pembelaan dan kekuasaan. Oleh karenanya kita apresiasi 2 tokoh kita ini, baik Buya Anwar Abbas yang dari MUI Pusat maupun Ustadz Dasat Latif tadi melakukan pembelaan, dan juga ada tokoh-tokoh lain mungkin yang melakukan pembelaan. Tetapi ini tidak cukup karena pembelaannya dengan lisan. Sementara tindakan penistaan ini sudah berulang kali, dan ini harus dilakukan dengan kekuasaan dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh para penguasa. Oleh karenanya kita selain memberikan pembelaan dengan lisan ini, kita mendorong para penguasa yang punya kekuasaan untuk melakukan pembelaan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Tentu ini wujud kasih sayang kita kepada mereka, karena kelak mereka juga akan ditanyai oleh Nabi kelak di akhirat kelak. Kenapa punya kekuasaan tidak digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap Nabi, dan Nabinya dihina diam saja. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini jadi saya pikir kita perlu juga hati-hati dalam menyikapinya. Kita berikan apresiasi kepada tokoh-tokoh kita yang sudah melakukan pembelaan kepada Nabi walaupun melalui dengan lisan. Mungkin gitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bung Rocky. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Bung Rocky. Banyak yang menanyakan bahwa bagaimana bisa mereka mendapatkan izin untuk mengedarkan miras gitu. Artinya kita ketahui kan bahwa Holy Wings ini ditutup, tapi kan itu kejadiannya setelah mereka bisa melakukan penghinaan tersebut gitu. Apa tanggapan Bung Rocky dengan kejadian-kejadian seperti ini? Artinya mereka mendapatkan izin mengedarkan miras, tetapi ternyata setelah diselidiki ada kekurangan administrasi ini dan itu gitu, sehingga terjadilah penghinaan ini gitu. Artinya kan ketika penghinaan ini tidak terjadi, ya sebenarnya peredaran miras itu memang legal, begitu Bung Rocky. Iya, memang kita sayangkan ya. Yang memberikan izin itu tentu sebagian juga ada pejabat-pejabat kita yang muslim duduk di dalamnya kan gitu. Ya tentu sebagai muslim mereka pasti dimintai pertanggungjawaban kelak, bahwa mereka mengizinkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Termasuk mereka yang membuat undang-undangnya, pasti akan dimintai tanggung jawab itu. Bagaimana Allah sudah mengharamkan miras itu khamar, terus kemudian malah dibikin izin, dan bahkan pabriknya diizinkan. Ini kan posisinya begini, promosi Halloween itu ada di ujung sana. Di ujung. Sebelumnya kan sebelum promosi itu ada yang namanya perizinan, baik itu izin distribusi maupun izin menjual. Jadi kan di situ. Kalau dia nggak menjual kan nggak perlu promosi, kira-kira begitu ya. Berarti ada memberikan izin penjualan, ada izin promosi. Juga ada izin yang lain adalah izin memproduksinya. Ini pabriknya. Jadi kalau menurut saya ini yang utamanya itu pangkalnya ada di izin mendirikan atau memproduksi minuman keras itu, yaitu pabrik. Saya pikir ini persoalan serius. Dan sekarang ini kan kebanyakan orang mempersoalkan di hulunya, di hilirnya. Padahal di hulunya yang masalah itu sumber yang mengalirkan terus itu tidak pernah dipersoalkan. Karena ada razia minuman keras, misalnya kan di warung-warung, kemudian
kita lihat di TV terus dihancurkan gitu ya, tidak pakai apa Hmm. kendaraan berat terus dilindas gitu, hancur minumannya. Itu Ya. muncul di TV, tetapi razia jalan terus, tapi produksi di belakangnya kan jalan terus. Pabriknya memproduksi terus. Jadi ini suatu Hmm. tindakan yang lucu menurut saya. Jadi satu sisi dipublikasi bahwa melakukan razia terhadap minuman keras misalnya, tetapi di satu sisi pabriknya diizinkan sehingga produksi minumannya itu terus berlangsung. Nah, padahal yang memberikan izin pabrik tersebut bisa memproduksi itu bukan orang-orang sembarangan, itu orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau kayak kita nggak punya Hmm. kekuasaan kan nggak bisa memberikan izin itu. Itu yang tadi saya bilang bahwa penghinaan, penistaan terhadap pelanggaran hukum yang lain itu bermula dari pelanggaran awal, yaitu di konteks pelanggaran hukum awal, yaitu tadi memberikan izin Hmm. produksi yang sifatnya pelanggaran hukum. Nah, kita memang bukan negara agama, bukan juga negara Ya. Islam. Negeri ini memang tidak menganut itu. Tetapi harus dipahami bahwa mayoritas rakyat negeri ini adalah Muslim yang Hmm. hukumnya dalam ajaran agamanya mengharamkan minuman itu. Semestinya kalau Hmm. negara itu juga peduli dan melindungi warganya, mestinya dia juga harus tidak memberikan uh, izin terhadap minuman yang diharamkan itu. Orang Tuhan saja melarang gitu. Kenapa pemerintah malah memberi izin? Ya. Kan kira-kira begitu ya. Jadi ini pemerintah yang Ya. menantang Tuhan gitu kira-kira. Tuhan memberikan hukum yang lain, melarangnya, dia malah memberi izin. Pejabat-pejabat seperti ini harusnya juga menyadarinya. Memang pejabat kita itu ketika disumpah menjadi pejabat itu disumpah dia dengan kitab suci di atas kepala kan sumpah Hmm. dengan kitab suci. Tetapi mereka tidak disuruh menjalankan isi kitab suci itu gitu, mengamalkan isi kitab suci itu. Hmm. Kalau dia disumpah dengan kitab suci, dengan nama Allah, dengan uh, Al-Quran. kewajiban menjalankan kitab suci, ya, Hmm. saya pikir pasti pabrik minuman keras itu diharamkan oleh dia, diharamkan oleh Tuhan, dan dia tidak memberikan izin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa negara semestinya juga melindungi rakyatnya kan supaya terjadi keamanan. Kalau Hmm. di Amerika itu kan disampaikan hasil riset mereka itu sekitar 95.000 tiap tahun masyarakat mati gara-gara minum alkohol gitu, minuman keras itu. Itu kan jumlah yang sangat banyak tiap tahun. Nah, itu berarti kan tidak menjaga keamanan rakyat. Justru rakyatnya sampai mati gara-gara minuman-minuman gitu. Nah, di negeri ini semestinya negara hadir untuk mencegah supaya tidak terjadi orang berkelahi gara-gara minum minuman keras, kemudian mabuk dan berantem sendiri. Saya pernah di Papua itu ada pejabat sama-sama duduk minum, setelah mabuk dua-duanya bisa berkelahi. Padahal kawan itu. Itu menunjukkan apa? Sangat merusak minuman itu. Ya, ini penting juga dipahami. Berarti dia tidak melindungi warganya. Kedua, kalau memang tujuan negara ini ikut mencerdaskan bangsa gitu, saya pikir tidak tepat juga memberi izin minuman keras itu. Saya pikir tidak ada orang yang cerdas gara-gara minum mabuk. Jadi kalau orang sudah mabuk, saya pikir ngomongnya aja udah ngawur. Gimana bisa mikir dengan benar? Jadi kalau membuat rakyat ini cerdas, tentu yang dibangun justru banyak sekolah, bukan yang diberi izin membangun pabrik miras. Gitu. Kira-kira gitu ya. Hmm. Jadi ini menurut saya juga persoalan serius nih. Ke arah mana negara ini dibawa. Memang betul kita bukan negara agama, tetapi kita juga harus memahami bahwa mayoritas penduduk negara ini Muslim yang beragama, sehingga harusnya ajaran-ajaran agama itu menjadi sandaran atau sebagai spirit of law, semangat untuk menegakkan hukum dan membuat hukum yang berdasarkan ajaran-ajaran agama. Ya beda nanti kalau memang betul-betul kita menggunakan tunduk dan takwa menjalankan ajaran-ajaran agama, itu hal yang lain, itu pasti dilarang. Nah begitu, Bung Wahyu. Baik, baik, Bung Rocky. Terima kasih atas penjabarannya. Kita masuki di sesi apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari Mas Doni, Bung Rocky. Sebenarnya ini adalah sebuah ketidaksengajaan
ya namanya juga orang-orang kreatif gitu kan, bahwa tim promosi Holy Wings adalah orang-orang kreatif yang sedang mempromosikan sesuatu dengan cara-cara yang heboh. Nah, apa pendapat Bung Rocky terkait pertanyaan ini? Ya, saya pikir ini berbahaya kalau menurut saya. Justru generasi muda yang kreatif, harusnya kreatifnya kreatif yang cerdas gitu ya. Bukan Hmm, kreatif yang menghina. Ini menurut saya tidak boleh ditolerir mengatakan mereka orang-orang kreatif, anak-anak muda. hmm, Justru kita ini sangat membahayakan masa depan negeri ini. Bagaimana kalau mereka anak-anak muda ini cara berpikirnya, cara kreatifnya itu dengan cara menghina-menghina begitu, itu hmm, 10-25 tahun ke depan kan mereka jadi pejabat, jadi pemimpin negeri ini. Nah, bagaimana negeri ini bisa jadi gambaran 25 tahun ke depan kalau mereka saja ketika masih muda udah punya tradisi menghina-menghina jadi penista gitu. Ini menurut saya serius ini. Tadi kalau generasi mudanya sudah hobi menghina peradaban hina seperti itu, kerjanya cuma menghina, kreatifnya juga kreatif menghina. Di mana letak hmm. hebatnya? Jadi justru sangat membahayakan peradaban masa depan negeri ini. Jangan sampai negeri ini jadi negeri nista, negeri yang hina gara-gara para pemudanya sekarang suka menghina dan punya tradisi dan kreativitas yang menghina gitu. Nah ini Hmm. menurut saya perlu juga kita prihatin kalau menurut saya bahwa jangan diberikan apa namanya itu permakluman, justru harus Ya, dikoreksi nih. Ini cara berpikir menurut saya yang tidak tepat. Kalau sudah tahu salah dan membahayakan nasib negeri ini ke depan, bisa jadi bangsa yang hina, peradaban-peradaban hina yang tukang menghina agama, tukang menghina nabi. Ini saya pikir tidak boleh dikembangkan. Justru serius harusnya diantisipasi, dicegah supaya menjadi peradaban yang agung, peradaban yang mulia, yang saling hormat menghormati. Nah, itu kan peradaban yang baik. Masa peradaban suka hmm, menghina begini mau dikembangkan, kemudian diberikan ruang, kemudian diberikan permakluman. Oh maklum masih muda, nggak boleh gitu. Masih muda sudah berani menghina, tua apalagi nanti bahaya. Dia sekarang kan belum punya kewenangan dan kekuasaan. Begitu punya kekuasaan lebih gila lagi nanti, hmm. lebih parah lagi cara menghinanya. Nah saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bung Rocky. Memang apa ya, cara pandang masyarakat juga harus dirubah ya, terkait ya maklumi saja, maafkan saja gitu. Dimana ya hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap penghinaan Nabi dan pandangan Islam juga terhadap peredaran miras ini, Bung Rocky? Ya, jadi kalau Islam memang agama yang rahmatan lil alamin ya. Jadi dia memberikan rahmat bagi semesta alam. Jadi dia mengajari kita menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang mulia, orang yang menghormati orang lain, tidak menjadi orang yang suka menghina, tidak menjadi orang yang tidak punya adab gitu. Nah, itulah Islam. Hmm, Dengan orang lain menjadi merasa diberikan limpahan rahmat. Jadi tidak terganggu. Gitu. Dalam peradaban Islam yang sekian banyak itu kan kita tidak menemukan itu upaya-upaya menghina agama lain itu kan tidak ada. Jadi juga bahkan kalau ada yang menghina Nabi dulu, itu kan hukumannya sangat keras, sehingga tidak diulangi lagi. hmm, Menghina Nabi itu kan sampai kepada taraf bisa dihukum mati. Jadi kalau Islam ditegakkan hmm, memang begitu. Tujuannya Pak, memang akhirnya apa orang hati-hati melakukan tindakan dan muncullah orang-orang yang hati-hati dalam melakukan ucapan maupun perbuatannya, sehingga yang keluar orang-orang yang melakukan ucapan yang baik, tindakan yang baik, bukan tindakan yang suka menghina, ucapan yang suka menghina. Nah, saya pikir dalam Islam itu mengajari kita begitu. Sehingga keliru besar kalau orang mengatakan Islam intoleran, Islam hmm, radikal. Enggak, jauh sekali. Justru orang-orang yang suka menghina itu nampak intoleran. Jadi suka teriak-teriak toleran-toleran, faktanya mereka suka menghina. Peradabannya peradaban sampah, peradaban yang begitu hina. Hanya orang-orang yang hina, yang mampu melakukan tindakan hina dan ucapan-ucapan yang menghina. Hanya yang bisa melakukan itu. Kalau kita orang-orang yang baik tentu akan melakukan ucapan-ucapan yang baik, tidak menghina orang lain. Nah, gitu kira-kira ya, Bung Wahyu. Kemudian untuk khamar atau minuman keras, Islam sangat tegas bahwa uh, khamar itu diharamkan.
Jadi diharamkan itu artinya tidak dibolehkan untuk diedarkan, diproduksi, maupun dijual belikan, maupun dipromosikan. Itu jelas tidak boleh. Jadi memang di dalam Islam itu sangat menghormati agama lain, keyakinan lain. Sehingga kalau ada yang menganggap itu minuman itu dibolehkan bagi agama mereka atau keyakinan mereka, maka itu tidak apa-apa, tetapi tidak boleh di ruang publik. Kalau dia mau minum di dalam rumahnya, mabuk semabuk-mabuknya, sepanjang nggak keluar ruang publik, nggak mengganggu masyarakat yang lain, ya tentu tidak dihukum. Itulah hukum Islam. Jadi dibiarkan memang. Itu yang dikategorikan sangat toleran itu di situ. Dia tahu menempatkan, oh itu urusan privat. Orang kalau bawa minum, mau mabuk di rumahnya sendiri, mau jungkir balik, yang kita nggak apa-apa, biarin aja. Ya, kalau menurut keyakinan dia itu tidak dilarang. Tetapi negara tidak boleh mengizinkan orang supaya mabuk di ruang publik, bahkan dijual umum itu kan tidak boleh, bahkan diproduksi, bahkan dipromosikan. Orang yang bernama A bisa mendapatkan gratis, itu kan kurang ajar. Jadi menurut saya itu keterlaluan lah. Jadi ini mau kreatif seperti apa kalau kreatif seperti itu? Kreatif itu yang punya martabat lah gitu, punya adab, sehingga kreativitasnya itu bermanfaat, bermakna, dan punya nilai tinggi. Nah itu mungkin kalau mau kreatif itu jangan justru menghina. Nah ini menurut saya Islam mengajari kita gitu. Ucapan harus baik, tindakan harus baik, amalnya juga harus baik. Sehingga mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar dan menimbulkan kejahatan lain. Bahwa kalau dibilang itu minuman keras itu kan pangkalnya kejahatan, pangkalnya kriminalitas. Islam itu mengatakan demikian. Kenapa dibilang pangkalnya kriminalitas? Karena dia menghilangkan akal. Begitu akalnya hilang, maka dia bisa melakukan tindakan apapun di luar nalarnya. Makanya tadi saya contohkan, selevel pejabat pun ketika minum mabuk bersama, dia bisa berkelahi dengan temannya. Kenapa? Karena dia udah akalnya terganggu. Dia nggak tahu lagi kalau itu temannya. Sehingga pakai botol dibenturkan ke kepalanya ke botol. Kan gitu kira-kira. Dipukulkan botol ke kepalanya. Itu karena apa? Akalnya udah nggak jalan. Nah itu Islam menjaga itu supaya terjadi ketentraman. Juga terjadi kecerdasan orang. Jadi kalau dia nggak mabuk, tentu memikirkan solusi itu banyak cara. Kalau mabuk tentu nggak bisa memikirkan cari solusi, kira-kira begitu. Jadi ini mungkin yang perlu kita juga ingatkan. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa, oh bagaimana kalau nanti pabriknya ditutup, misalnya gitu ya. Nah, kalau pabriknya ditutup, terus banyak pengangguran dong. Ya itu kalau memikirkan dengan waras, dengan normal, pasti banyak solusi. Ya kalau negeri ini ingin warganya sehat, anak mudanya cerdas, tentu yang diproduksi minuman yang menyehatkan. Kan bisa diubah itu, dari pabrik minuman keras diubah menjadi pabrik minuman suplemen kesehatan, misalnya kan bisa itu. Entah apa namanya terserah lah, tapi itu jangan memabukkan, tapi menyehatkan. Misalnya minuman vitamin, minuman susu, minuman apa kan bisa. Jadi pabriknya tidak perlu ditutup, hanya dirubah saja porsinya. Jadi yang awalnya menghasilkan minuman keras, pabriknya sekarang menghasilkan minuman yang sehat. Kan gitu. Nah itu kalau cara berpikirnya tidak mabuk. Gitu. Kalau mabuk yang nggak ketemu solusinya. Gitu. Sehingga ke sana baik itu outletnya, gerainya yang dulu menjual minuman keras, ya berubah jadi minuman menyehatkan, entah itu jamu, suplemen, minuman kesehatan. Promosinya juga jadi sehat itu. Minumlah ini, Anda jadi sehat, kuat, segar, kan gitu. Jadi nggak promosilah ini, minumnya ini, Anda bisa mabuk, menghayal dan seterusnya, kan gitu kira-kira. Jadi tidak dengan melakukan sesuatu yang kontroversi ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi inilah menurut saya jangan sampai kita itu menghasilkan solusi-solusi yang tidak tepat atau bahkan kreativitas yang justru tidak produktif atau justru menghina orang lain. Saya pikir gitu. Baik Bung Rocky. Kemudian sebenarnya bagaimana gambaran sejarah Islam menyikapi penistaan terhadap Nabi gitu? Apakah memang ada di masa pemerintahan Islam dulu? Dan sebenarnya apa solusi agar ini tidak terulang lagi, Bung Rocky? Ya, jadi kalau penistaan terhadap Nabi itu memang hukumannya keras.
saya tadi bilang hukumannya bisa langsung sampai kepada hukuman mati kan. Sehingga ini menunjukkan bahwa peradaban Islam itu tinggi, sehingga tidak boleh ada yang saling menghina. Kira-kira gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, solusinya apa? Solusinya memang harus ada perspektif cara pandang yang benar. Yang pertama, jangan sampai orang menganggap sesuatu itu boleh saling menghina. Itu pertama. Kedua, boleh enggak minuman itu diproduksi dan diedarkan maupun didistribusikan maupun dijual belikan. Itu yang kedua. Nah, kalau itu dulu dipersoalkan, maka kita harus mendorong orang untuk menentukan dulu di depan. Jadi kita urut sampai ke pangkalnya itu apa? Pangkalnya itu satu, bahwa kalau kita urut-urut itu hanya karena hukum antara halal dan haram itu tidak tegas. Karena kita tidak menemukan tuh di hukum kita itu hukumnya khamar itu halal apa haram, kan tidak tegas itu. Jadi dia masih boleh, kalau 5% boleh, kalau beredarnya di hotel-hotel boleh, kalau beredar kan jadi begitu-begitu saja gitu. Produksi pabriknya dibolehkan, edarnya mendapat izin tertentu baru diizinkan. Jadi ini yang menurut saya hukum di awalnya yang persoalan. Jadi harus ada revolusi perbaikan terhadap sistem hukum dan sistem politik kita. Jadi kalau kita lihat sistem hukum kita itu tidak memberikan larangan yang tegas terhadap miras itu. Ya mungkin karena hukum kita warisan Belanda, sementara orang Belanda dulu memang sukanya minum minuman miras itu kan gitu kira-kira ya. Jadi tentu hukumnya yang lahir adalah hukum yang membolehkan itu. Jadi kalau pangkalnya itu ketika hukum diserahkan membuat ketentuan halal haram itu diserahkan kepada manusia atau kepada masyarakat, maka hasilnya hukum itu adalah sesuai dengan keinginan kesenangan masyarakat itu. Jadi kalau kita tanya masyarakat pencinta miras, maka dia akan mengatakan, oh ini hukumnya boleh, bahkan harus dilindungi kan gitu kira-kira. Makanya wajar lah kalau ketika kita lihat di konstruksi hukum kita tidak mengharamkan miras itu karena KUHP kita kan masih warisan penjajah Belanda. Sementara Belanda dulu kan masih sukanya minum-minuman begitu, kira-kira gitu. Nah itu dilestarikan sampai sekarang. Jadi menurut saya ini yang perlu dibenahi dulu. Cara pandang dan konseptual payung hukum terhadap minuman ini halal atau haram dulu. Kalau kita ada sepakat haram, ya berarti tidak boleh diizinkan baik dari produksinya maupun distribusinya maupun peredarannya maupun penjualannya maupun promosinya gitu. Jadi kalau sudah tidak diizinkan di produksinya kan orang kalau tidak ada produknya kan tidak mungkin dipasarkan, tidak boleh diedarkan. Jadi kita tarik ke pangkalnya dulu. Nah, jadi di situ posisinya. Jadi solusinya harus sampai ke akarnya, yaitu tidak diberikan izin untuk beredar lagi minuman keras, bukan sekedar ditutup atau dicabut izinnya Halloween. Saya pikir itu tidak menyelesaikan masalah. Karena begitu dicabut dia bisa bikin nama lain lagi. Nah, dia minta bikin izin baru lagi kan gitu. Jadi menurut saya ini harus dari pangkal. Kalau memang harus pabrik utamanya harus ditutup, diubah jadi pabrik yang menyehatkan bangsa. Nah, pabrik minuman yang menyehatkan, bukan pabrik minuman yang memabukkan. Nah, itu pilihannya kan cuma dua itu. Nah, itulah solusi yang kita dorong supaya orang-orang yang punya kewenangan berpikirlah secara normal dan sehat sehingga tidak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sakit ya dan bahkan menyakitkan rakyat. Begitu Bung Wahyu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bung Rocky. Kita sudah sampai di penghujung acara terkait tema kita malam ini. Lagi dan lagi Nabi dinista, kenapa bisa? Mudah-mudahan ini menjadi ibroh kita bahwa selayaknya kita harus membela Nabi dimanapun kita berada sebagai seorang Muslim. Dan tadi disebutkan bahwa 3 tahapan yaitu negara, masyarakat, dan individu itu bisa melakukan munasabah atau nasihat kan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk kita juga bahwa seluruh umat Islam wajib membela ketika nabinya dihina. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bung Rocky atas waktunya dan terima kasih seluruh sahabat Wahyu semuanya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.